Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, masih di CB Channel. Nah, untuk video kali ini sekarang kita akan membahas masalah mesin, masalah bunyi-bunyian. Dan kebetulan untuk hari ini pun sekarang kita semuanya lagi megang mesin. Seperti contoh di motor NMAX ini motor NMAX ini dia ada bunyi keletek-keletek. Nah, kita dengerin dulu ya. Suaranya kayak gini nih. Ayam lu, aduh, ini udah bisa nyalain, Wak? Hah? Ayo, nyalain, Wak. Nah, ini dengerin bang, suaranya bang. Nah, 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 nah itu dia, letak. Dan setelah dilakukan pengecekan, analisa sementara kita curiga ke bagian dalam ini udah pure mutlak di bagian dalam. Kenapa? Soalnya bagian CVT ini udah dibuka semua. Jadi bagian CVT udah nggak bisa menimbulkan bunyi lagi karena udah dicopotin semua. Dan ketika dicopotin bunyinya masih ada berarti di bagian dalam. Selain daripada itu untuk sebelah sini pun ini di sini udah dibuka juga. Jadi bagian kipas semua dari sini ini udah dibuka juga. Dan ternyata bunyinya masih ada. Oke ya bang ya, analisa sementara ini ada di bagian mesin dalamnya. Oke ya. Dan untuk di sini ini ada Mio M3 juga ini lagi bongkar mesin. Untuk mesinnya ini lagi dirakit sama ini nih, Wajuh Channel ya. Dan di sini lagi ada Vario 125. Untuk Vario 125 ini pun ini sama, dia bunyi mesin juga. Coba dulu bang, kita cobain. Nah, ini dia suaranya. Ah, suaranya kayak gini nih bang. Ah, oke ya. Itu suaranya kayak gitu. Dan itu saya curiga ke stang sehernya. Dan kata si abang pun ini si abang udah melakukan cara seperti tutorial saya, CVT-nya udah dicopotin semua dan ternyata bunyinya masih ada. Nah, kalau udah copotin semua bunyinya masih ada ya berarti di dalam, betul ya kayak gitu. Dan saya pun ini curiga ke stangnya, nanti kita akan bongkar, kita lihat stangnya. Terus untuk yang di sini pun, nah ini dia. Untuk yang di sini ini lagi ada bongkaran mesin juga. Ini Yamaha NMAX. Sama nggak sih ya? Kok abunya sama ya? Oh iya. Ya, ini ada NMAX juga. Untuk NMAX ini pun tadi baru ngangkat. Ini dia mesin juga karena permasalahan ada di bloknya ini baret. Coba pinjam Ini mekaniknya isi ganteng kalau muset. Kalau ketawa imut banget aja, bos. Nih. Ini blok sernya ya. Blok pistonnya kayak gini tuh. Ini baret, terus ini untuk pistonnya nih. Pistonnya baret. Jadi barusan udah diganti, ini sekarang udah halus lagi motornya. Untuk NMAX mesin lagi kan. Terus di sini ini juga ada, bentar bang. Nah, ini di sini juga ada Supra X 125, ini mesin juga ya. Terus kalau yang ini di sini ada Mio M3 bongkar mesin juga. Nah, ini yang akan saya bahas yang ini bang, yang Mio M3 ini. Soalnya gini, untuk Mio M3 ini kasus yang lumayan parah kalau menurut saya. Kenapa? Soalnya dia rusaknya ini banyak banget bang. Nih, rusaknya banyak kayak gini. Ini kelihatan nggak bang? Bentar lah, saya ini dulu, duduk dulu. Nah ini, sekarang udah pewek kita bang. Ini untuk Mio M3, si pelatuk klepnya ini, pelatuk klepnya dia udah goplak parah nih. Kan? Pelatuk klepnya udah goplak parah. Terus yang lebih parahnya lagi apa? Sininya ini sampai kegerus tuh. Harusnya kan ini bulat kayak gini. Harusnya dia bulat total kayak gini, tuh kan. Tapi ini dia di sini udah habis. Nah, udah kemakan yang ininya nih. Nah, kan udah kemakan. Oblak. Terus yang ini pun ini oblak. Jadi ini pure dua-duanya untuk pelatuk klepnya ini harus diganti. Ya bang ya. Terus untuk noken asnya sini ini juga sama kemakan. Nih dari sini kelihatan nggak? Mana bentar? Kok blur ya bang? Nah ini dia tuh, ini kegerus, ini kelihatan kan? Ini kalau pakai tangan diginiin kerasa. Kalau yang masih bagus ya nggak kayak gini. Terus untuk blok pistonnya ini dia nggak parah banget rusak ya. Kalau dilihat dari kamera kayak gini dia nggak ada rusak kayak yang NMAX tadi. Kalau NMAX tadi kan dia kelihatan baretnya itu kelihatan. Kalau yang ini enggak. Cuman kalau pakai kuku diginiin dia kerasa ya, ada gregel. Dan kita putuskan untuk ngirit budget kita ganti pistonnya aja ya bang ya. Soalnya kalau misalkan ntar nggak diganti, ngerinya si abangnya bongkar 2 kali, jadi ntar ngebul lagi. Makanya sekarang kita akan ganti pistonnya aja. Sebelum motor ini dibongkar tuh saya udah punya videonya ya. Jadi kita lihat dulu videonya yang ini nih. Yuk lihat yuk. Ayo bang, gas lagi bang. Ini sekarang malam ini katanya mau lanjut terus
Udah berapa malam kita ada 4 malam ini udah sampai pagi nggak berhenti nih mekaniknya. Ini sekarang lagi mau bongkar juga ini, baru mau dibongkar sama itu apa Babeh Abang. Sekarang kita nyalain dulu suaranya ya nih. Nah kan, ini suaranya ketek-ketek bang. Ini M3 satu bongkar mesin juga, itu yang ini PCX ini udah beres, udah tinggal nganterin besok. Terus di sini ini masih ada juga Babeh lagi bongkar mesin Mio M3. Terus ini di sini ada Mio, ini lagi bongkar mesin juga. Beh, senyum dulu, Beh. Nah, inilah ciri-cirinya yang rusak tuh kayak gini. Sekarang kita bandingkan sama yang masih bagus. Kalau misalkan yang masih bagus kayak gini, Bang. Nih. Yang bagus tuh kayak gini. Sekarang kita buka dulu. Oke, Bang. Bentar, Bang. Nah, kita buka dulu. Sini saya pakai NPP, Bang. NPP ini bagus loh ini. Saya udah dari dulu pakai NPP. Nih. Kalau yang masih bagus kayak gini, Bang. Kalau yang masih bagus tuh dia diginiin dia nggak ada goyang. Ah, ya. Duh, blur mulu, Bang ini, Bang. Geserin dulu, Bang. Ini kameranya blur mulu ini. Nah, ayolah. Nah, kalau yang masih bagus diginiin dia nggak ada goyang tuh, kelihatan kan? Diginiin nggak ada goyang. Terus untuk rollnya di sini masih bulat, ini pun sama. Terus untuk ciri-ciri noken as, tahu ya, ciri-ciri noken asnya kayak gini. Kalau noken as yang masih bagus kayak gini. Nah, oke, sekarang kita buka dulu, kita gigit dulu, Bang. Nah, gigit aja, saya nggak bawa nggak bawa pisau ini. Oke ya, sekarang kita lihat noken as yang masih bagus tuh kayak gini. Oke ya. Nih, ini pun sama, saya pakai NPP juga. Kalau yang masih bagus di sini dia nggak ada bekas kayak gini. Nah, kalau ini kan dia ada bekasnya. Bentar, Bang, blur. Nah, dari sini dia ada bekasnya nih, kelihatan nggak? Nah, sini kan ada bekas kemakan tuh, kelihatan ya. Kalau yang masih bagus enggak? Kalau yang masih bagus benar-benar bulat semua. Tuh, sini bulat, sini bulat, sini bulat. Nah, kan? Kayak gitu, Bang. Ya, ini noken asnya udah harus ganti kalau kayak gini. Ini udah saya siapkan, diganti. Terus untuk pistonnya, nah berhubung ini nggak ganti bloknya, makanya saya ganti pistonnya aja. Untuk ciri-ciri piston yang masih bagus sih, ya udah tau lah ya. Sekarang kita buka dulu pistonnya. Nah di sini saya kenapa pilih ini apa? Kenapa pilih NPP lagi untuk pistonnya? Karena udah ada dulu saya Bang ngodain NPP. Karena gini, untuk produk NPP ini kenapa saya pakai NPP? Bahwa NPP ini dia menggunakan metode forging. Jadi metode forging ini adalah benar-benar dia dari bahan mentahnya ini dimasukkan ke dalam cetakan. Ketika dicetak ditekan. Jadi benar-benar ngepres. Makanya untuk bahannya ini bagus, hasilnya pun bagus. Nah, lantas kenapa sampai saat ini pun masih banyak orang yang suka kehabisan oli. Jadi kering sampai kayak gini nih, kering kayak gini. Ini kan sampai hancur kayak gini, dia penyebabnya gara-garanya olinya ini kering. Jadi gini Bang, untuk motor ini kita harus bisa membedakan. Misalkan kita ganti olinya ini interval pakai kilometer. Kalau untuk kilometer tuh gini, walaupun sama-sama 2000 tapi dia akan berbeda. Misalkan gini, 2000 km jalan terus tiap hari nggak berhenti-berhenti, sama 2000 km tapi motornya tuh berhenti-berhenti. Misalkan gini, 2000 km dipakai buat ngojek, otomatis kan motor jalan terus, betul ya, otomatis panas. Nah ketika panas maka si olinya ini akan menguap. Jadi banyak yang nanya ke saya, Bang oli saya kok cepet habis ya, padahal nggak ngebul. Nah jadi dia habisnya itu bukan karena ngebul, bukan karena masuk ruang bakar, tapi karena menguapnya itu tadi. Ya, itu yang pertama. Dia akan, nah justru akan berbeda kalau misalkan 2000 km tapi motornya ini jarang pakai. Misalkan kita contohkan kayak anak sekolahan, kita berangkat nyampe ke sekolah motor diem, betul ya, motor diem dipakai-pakai lagi ntar sore ketika pulang kerja ataupun pulang kuliah ataupun pulang sekolah. Walaupun sama-sama 2000 km tapi cepet habisnya oli ini akan berbeda dengan yang dipakai terus-terusan. Jadi dia nggak bakalan cepat menguap karena mesinnya ini kebanyakan dingin, nggak terlalu panas. Nah disitulah kesalahannya. Jadi walaupun memang sama-sama 2000 km ataupun sama-sama 1 bulan, tapi suka kebablasan, olinya kehabisan, ya itulah penyebabnya ya. Kayak gitu Bang. Dan sekali lagi saya tekankan, bijaklah dalam memilih piston karena piston itu adalah yang utama ya Bang ya. Kayak gitu. Sekarang kita akan rakit lagi, nunggu montirnya dulu.
Nanti kita akan dengar suaranya kayak gimana, setelah dipasang suaranya kayak gimana. Oke abang ya, yuk. Untuk motor ini sekarang udah kelar, udah beres semua. Kita cobain dulu ya bang ya. Untuk yang itu pun itu udah tinggal finishing. Untuk yang ini Supra, ini tinggal ngerapin juga, tinggal finishing juga. Untuk yang NMAX tadi itu udah pada balik bang, udah dibalikin. Sekarang tinggal yang ini lemburan lagi kita bang. Sekarang kita cobain dulu kontak motornya, cobain dulu ya. Nah ini dia hidupnya nih. Nah beda kan, halus kan ya. Oh, dikeber juga nggak ada bunyi-bunyi lagi. Jos gandos ya bang ya. Oke abang ya. Nah untuk video kali ini saya rasa cukup, karena hanya itu yang ingin saya sampaikan. Seperti beberapa hal yang saya sampaikan sebelumnya, perhatikan oli. Jika nggak mau banyak motor jajan, perhatikan oli. Dan yang kedua, ketika melakukan pergantian spare part apapun itu, perhatikan pakailah spare part yang bagus. Oke abang ya, saya PB Jangan Bicara Undur Diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.